Hai Sobat Info, salam sehat semua, selamat bertemu kembali dengan Biang Info Channel. Channel tentang info-info menarik dan unik seputar dunia sepak bola. Silahkan terlebih dahulu klik like, subscribe dan klik loncengnya agar selalu mendapat update dari Biang Info. Simak selalu videonya sampai habis ya Sobat, supaya tidak gagal paham. Misi pencarian Direktur Teknik atau Dirtek PSSI telah usai. Pengumuman resmi nama terpilih Direktur Teknik baru PSSI tersebut, disampaikan Erick Thohir saat memantau seleksi Timnas Indonesia U17 di Stadion Sriwedari Solo. Sebelumnya sempat muncul sederet nama besar seperti Joachim Low, yang diperkirakan bakal menjadi tandem diskusi pelatih-pelatih macam Shin Tae-yong, Indra Syafri, atau Bima Sakti. Pasalnya, Indra Syafri yang merupakan Direktur Teknik sebelumnya, telah dipasang sebagai pelatih Timnas Indonesia kelompok umur. Direktur Teknik baru calon pengganti Indra Syafri itu, dalam waktu dekat bakal menandatangani kontrak. Nama sudah ada, kontrak sudah ada, tinggal lawyer bolak-balik. Kalau nanti sudah tanda tangan, saya umumkan. Ujar Erick menambahkan. Sebenarnya, apa tugas seorang Direktur Teknik PSSI? Tugas Direktur Teknik PSSI. Dikutip dari Tempo, Erick Thohir menuturkan fungsi Direktur Teknik adalah meninjau para pelatih yang ada. Sehingga, nantinya Direktur Teknik yang baru itu harus memberikan penilaian objektif terhadap para pelatih yang bekerja untuk PSSI. Dia menambahkan bahwa nantinya, Direktur Teknik itu akan dibantu seseorang untuk berkeliling ke setiap daerah di Indonesia. Tujuan kunjungan tersebut adalah, memberikan pelatihan kepada para pelatih di daerah agar memiliki standar yang sama. Selain itu juga infrastruktur menjadi bagian dari tugas seorang Direktur Teknik. Review semua infrastruktur sepak bola yang ada, baik jumlah, kualitas, kepemilikan, biaya sewa, dan sebagainya. Urutkan berdasarkan akses yang dimiliki, bangun komunikasi dengan dispora atau swasta sebagai pemilik, buat rekomendasi kebutuhan infrastruktur berdasarkan jumlah klub, SSB, pemain dan kompetisi, buat perencanaan infrastruktur yang ideal berdasarkan kondisi wilayah masing-masing, dan lain sebagainya, ujar Erick. Mencari Dirtek hingga ke Jerman. Pada Rabu, 7 Juni 2023 lalu, Erick Thohir melakukan lawatan ke markas klub Bundesliga Jerman, Eintracht Frankfurt. Kunjungan itu termasuk dalam rangkaian acara federasi di Jerman untuk sekalian berburu Direktur Teknik PSSI. Erick mengungkapkan alasannya memilih Jerman. Sepak bola Jerman memiliki potensi karena banyaknya pemain Asia bermain di Liga Jerman. Supaya Direktur Teknik kita benar-benar independen, sehingga ketika mereview semua pelatih juga secara independen. Ujar Erick dalam jumpa pers usai Kongres Biasa PSSI di Hotel Intercontinental, Jakarta, Minggu, 28 Mei 2023. Mantan Presiden Inter Milan itu ingin membuka kesempatan bagi para pemain muda Indonesia untuk berlatih di Jerman. Sekaligus memberi kesempatan kepada mereka yang ingin berkarir di Eropa. Belakangan, Menteri BUMN itu juga menuturkan bahwa pihaknya sudah menyortir kandidat Direktur Teknik PSSI dari 20 nama menjadi 6 calon. Erick menyebutkan salah satu dari 6 kandidat tersebut akan diwawancara oleh PSSI. Insya Allah Timnas Indonesia U17 ada pendamping. Seorang figur yang mudah-mudahan kalau kontraknya taken minggu ini atau minggu depan, Coach Bima Sakti ada pendamping dari Eropa. Tambahnya. Erick Thohir berharap, penunjukan ini sebagai awal dari kolaborasi dan membangun karakter sepak bola Indonesia khususnya Garuda Muda di masa depan. Pilihan jatuh ke Frank Wormoed. Pada proses seleksinya, ketika ditanya mengenai nama-nama kandidat yang semakin dekat untuk mengisi posisi Dirtek PSSI, Ketum PSSI Erick Thohir enggan untuk membicarakan hal tersebut. Tak ayal, spekulasi pun berputar soal nama calon Direktur Teknik Timnas tersebut. Meski Erick Thohir tidak mau mengungkap nama-nama kandidat Dirtek PSSI yang ada. Di tengah penantian tersebut, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali, membocorkan soal calon Direktur Teknik dengan kriteria mantan pesepak bola terkenal, berusia 60-an dan latar belakang orang ini cukup dikenal, dan populer di seluruh dunia. Yang pasti pernah pegang tim usia muda Jerman dan pernah jadi pimpinan kepelatihan Jerman. Saya rasa itu yang kami nilai, karena akan membantu kepelatihan dan transisi pemain muda masa depan, ujar Erick. Setelah cukup lama jadi misteri, PSSI akhirnya resmi menunjuk sosok Direktur Teknik yang digadang-gadang merupakan sosok pelatih asal Jerman. Benar saja, ia adalah Frank Wormoed yang juga sempat jadi asisten pelatih kenamaan, Joachim Low.
Sebelum ditunjuk sebagai konsultan timnas Indonesia U17, Wormoed menjabat sebagai pelatih FC Groningen. Erick Thohir menyampaikan, pengumuman itu dibuat setelah PSSI menandatangani kerjasama dengan Asosiasi Sepak Bola Jerman, DFB. Kami sudah menetapkan Frank Wormoed menjadi konsultan pelatih yang akan mendampingi Coach Bima Sakti. Kontrak pertama ini untuk jangka waktu 4 bulan, hingga ajang FIFA World Cup U17, kata Erick, dikutip pada Minggu, 23 Juli 2023. Diharapkan, Frank Wormoed dapat meningkatkan kualitas dan strategi permainan timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Sebab, pria 62 tahun ini berpengalaman menangani tim muda. Masa percobaan 4 bulan. Untuk persiapan tim jelang menghadapi turnamen tersebut, PSSI rencananya bakal menggelar kamp pelatihan di Jerman pada September hingga Oktober. Penunjukan Frank juga didasari rencana kamp pelatihan dan tryout ke Jerman. Saya percaya, jaringan yang dimiliki Frank di Jerman akan banyak membantu pematangan timnas dan juga tim pelatih, kata Erick. Erick membeberkan tugas dan tanggung jawab Frank Wormoed antara lain, analisis SWOT untuk membentuk tim kepelatihan dan staf yang solid, mempersiapkan modul kepelatihan, pemaparan hingga implementasi program, serta mengawasi dan mengevaluasi. Dirtek baru PSSI akan mendampingi pelatih timnas Indonesia U17, Bima Sakti Tukiman. Seperti diketahui, skuad Garuda Asia bakal tampil di Piala Dunia U17 2023 pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Namun, Dirtek terpilih, ingin lebih dulu bekerja sama dengan PSSI selama beberapa bulan. Sebab, ia ingin melihat keseriusan Indonesia, tutur Erick Thohir. Erick Thohir menambahkan, sosok Direktur Teknik PSSI harus memberikan dampak positif terhadap timnas Indonesia. Ia juga meminta agar Dirtek yang baru mampu membantu target PSSI untuk membawa Indonesia naik ke dalam 100 besar ranking FIFA. Profil Frank Wormoed. Pria berpaspor Jerman tersebut, mempunyai banyak pengalaman sepak bola di tanah kelahirannya. Menurut laman PSSI, kapasitas pelatih yang terakhir menukangi FC Groningen di Liga Belanda itu, sebelumnya pernah menukangi tim Jerman U20, periode 2010 hingga 2016. Frank Wormoed mengawali karir di Liga Jerman bersama Offenburger FV yang tampil di kasta kelima. Pada musim 1982 hingga 1983, Wormoed menjalani karir profesional pertama, usai direkrut klub Bundesliga 2 Freiburg. Di Freiburg, Wormoed bermain bersama Joachim Low yang kemudian menjadi pelatih timnas Jerman. Karir Wormoed dilanjutkan dengan bermain untuk Hertha Berlin. Setelah 3 tahun bersama Hertha dan tampil dalam 70 pertandingan, Wormoed memutuskan berhenti sementara dari karir profesional dari 1989 hingga 1991. Pada sisa-sisa karirnya, pelatih kelahiran Jerman Barat ini menjadi pemain di klub amatir Freiburger dan Denslingen. Antara 1993 dan 1998, dihabiskan Wormoed dengan menjadi pemain sekaligus pelatih di FV Nimburg serta FC Teningen. Frank Wormoed benar-benar gantung sepatu pada 1998 dan memutuskan menjadi pelatih. Tugas pertama kepelatihan Wormoed adalah menjadi asisten Joachim Low di klub Turki, Fenerbahce, pada musim 1998 hingga 1999. Setelah 1 tahun, Wormoed untuk kali pertama menjadi pelatih kepala, di klub kasta keempat Liga Jerman, atau Regional Liga Sud, Fullendorf, selama 2 tahun. Wormoed kemudian melatih SSV Reutlingen, Union Berlin, hingga VfR Aalen sejak 2001 sampai 2005. Pada 2008, Wormoed jadi kepala instruktur di Asosiasi Sepak Bola Jerman, DFB. Nah, bagaimana sobat? Menurutmu, profil Direktur Teknik PSSI yang terpilih, apakah sesuai dengan ciri-ciri yang dibocorkan Ketum dan Waketum PSSI sebelumnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan nantikan terus video menarik dari Biang Info. Terima kasih.